Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada kali ini Mas Bosku akan menjelaskan mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, konsep ilmu ekonomi itu merupakan suatu konsepan dalam pemikiran-pemikiran ekonomi serta penyelesaian sebuah kasus di dalam ilmu ekonomi. Berikut materi Mas Bosku akan sampaikan. Oke, pada pembelajaran kali ini Mas Bosku ingin memaparkan dan memberitahu adik-adik bahwa kompetensi dasar yang digunakan dalam belajar konsep ilmu ekonomi ialah yang pertama itu KD 3.1, yakni mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian KD 4.1, yakni mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Seperti itu ya adik-adik. Pada kali ini, Mas Bosku ingin membacakan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini tuh diharapkan adik-adik itu mampu memahami konsep dasar ilmu ekonomi, sehingga ke depan adik-adik itu paham, apa sih itu konsep dasar ilmu ekonomi itu? Seperti itu ya. Oke, pembahasan yang pertama mengenai pengertian ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, ini secara etimologi itu Mas Bosco meringkas seperti ini ya. Kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Seperti itu ya adik-adik. Oke, bahasanya selanjutnya mengenai pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini ada 3 ahli yang Mas Bosku paparkan, yakni menurut Adam Smith, menurut J.B. Say, dan menurut Muhammad Hatta. Nah, menurut Adam Smith itu mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian menurut J.B. Say mengartikan ilmu ekonomi itu sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Nah, kemudian ketiga itu menurut Muhammad Hatta itu menyebutkan bahwa ilmu ekonomi itu adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu ya adik-adik. Nah, setelah kita mempelajari pengertian ilmu ekonomi, pada kali ini kita akan bahas mengenai masalah ekonomi. Apa sih masalah ekonomi? Pastinya adik-adik juga bertanya-tanya kan, Mas, masalah ekonomi itu apa sih contohnya? Nah, seperti sekarang itu contohnya ada banyak sih, seperti kelangkaan masker, kelangkaan oksigen, dan lain sebagainya. Dan marilah kita bahas pada video selanjutnya ini. Nah, di sini Mas Bosku memberikan satu contoh mengenai permasalahan ekonomi, yakni kelangkaan, di mana kelangkaan ini terjadi akibat sumber daya itu terbatas, BBM-nya itu terbatas. Kemudian orang-orangnya itu tidak terbatas yang membelinya atau peminatnya itu tidak terbatas, sehingga menyebabkan suatu permasalahan ekonomi, yakni kelangkaan premium seperti itu. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu permasalahan ekonomi yang ada di gambar ini adalah suatu kelangkaan BBM yang disebabkan oleh sumber daya BBM itu, sumber daya alam atau minyak itu terbatas, dan orang-orang itu yang menginginkannya itu tidak terbatas atau sangat banyak sekali, sehingga menyebabkan kelangkaan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, bahasan yang selanjutnya mengenai kelangkaan. Tadi kan Mas Bosku sudah menjelaskan satu contoh kelangkaan, yakni kelangkaan BBM yang disebabkan karena sumber daya itu terbatas, tetapi orang-orang itu banyak sekali yang mencarinya, seperti itu, sehingga menyebabkan suatu kelangkaan seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian kelangkaan. Pengertian kelangkaan itu ada satu yang Mas Bosku ringkaskan seperti ini. Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana sumber daya ekonomi itu jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga hal ini menyebabkan suatu kelangkaan seperti itu. Kelangkaan sumber daya ekonomi yang jumlahnya terbatas, seperti itu ya adik-adik. Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai penyebab terjadinya kelangkaan.
penyebab terjadinya kelangkaan itu apa sih? Tadi kita sudah membahas mengenai contoh BBM tadi. Nah, kelangkaan itu terjadi karena sumber dayanya itu sangat terbatas dan manusia itu kebutuhannya tidak terbatas sehingga menyebabkan suatu kelangkaan atau ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Seperti itu ya adik-adik contohnya. Nah, bahasan yang selanjutnya mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Apa sih kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan itu? Marilah kita bahas pada video ini. Nah, apa sih kebutuhan itu? Nah, pasti adik-adik bertanya-tanya ya. Kebutuhan itu ialah semua hal yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan itu sangat penting bagi manusia seperti itu. Tanpa kebutuhan, manusia tidak akan sejahtera dalam hidup dan dalam hal ekonomi juga. Seperti itu ya adik-adik. Nah, alat pemuas kebutuhan itu apa sih? Nah, adik-adik juga pasti bertanya-tanya. Nah, di sini Mas Bosku ingin menjelaskan bahwa alat pemenuhi kebutuhan ialah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa. Seperti itu adik-adik. Nah, selain itu, tadi kemarin Mas Bosku sudah memberikan tugas mengenai jenis-jenis kebutuhan dan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Silakan besok jika ingin belajar untuk ulangan harian, tugas-tugasnya itu dibuka kembali seperti itu supaya memudahkan adik-adik untuk mempelajarinya lagi mengenai jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa alat pemuas kebutuhan merupakan suatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Seperti itu adik-adik. Sekian video ini Mas Bosku paparkan. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dan jangan lupa untuk belajar, untuk mempersiapkan ulangan harian, dan jangan lupa untuk terus semangat dan berdoa. Terima kasih.